Ramadan, Ramadan, welcome holy month Ramadan, ahlan ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat asyik yang budiman, yang baik hatinya. Terima kasih sudah hadir dalam channel kami, program Ramadan Asyik, bersama Ustadz kita yang kita cintai, Ahmad Syaikhul. Selamat datang Ustadz Ahmad Syaikhul. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini makin seger aja nih, Ustadz. Alhamdulillah. Oh, aduh, puasa tetap fresh, ceria, seger. Rahasianya apa nih, Ustadz? Kata Rasulullah SAW, sumu tasihhu, puasalah kamu, pasti kamu sehat. Alhamdulillah. Itu, insyaallah. Jadi kita harus banyak mendengar nih contoh bagaimana Ustadz Syaikhul menjalani Ramadan dengan ceria dan semangat lagi. Nah, kali ini sahabat asyik yang baik, kita kedatangan seorang tamu istimewa, seorang tokoh perempuan kita, yakni Ibu Dr. Kurniasi Mufidayati. Selamat datang Ibu Mufidah. Selamat datang di acara program Ramadan Asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kehormatan bisa bersama dengan Ustadz Asyik. Wabarakatuh. Sehat, Terima kasih Ustadz. atas kehadirannya Bu Mufidah dalam program kita. Nah, ini tema kita sangat menarik nih saat ini, Ustadz Syaikhul. Ya, Temanya adalah tentang perempuan dan Ramadan. Ramadan. Nah, ini Iya. menarik nih. Karena kalau kita lihat, perempuan ini adalah orang yang paling sibuk di bulan-bulan Ramadan Iya, ini. betul. Ya. Harus menjadi supporting suami, kepala rumah Iya. tangga, menjadi pendidik anak gitu ya, berjuang dengan apa karirnya masing-masing dan sebagainya. Nah, ini kita minta pendapatnya nih. Bagaimana Ustadz Syaikhul dan Ibu Mufidayati melihat hal ini? Mungkin dari Ustadz Syaikhul. Ya, sebetulnya bukan hanya di Ramadan aja perempuan tuh apa sibuk ya. Lebih sibuk maksudnya? Lebih sibuk ya. Itu lebih super sibuk ya. Saya kadang juga memperhatikan di keluarga tuh bagaimana istri harus bangun lebih Iya, awal, betul. menyiapkan masakan untuk sahur, belum juga membangunkan anak. Namanya anak kan, Iya. kadang-kadang nggak bisa sekali ini bangun kan. Apalagi kalau masih kecil, masih belajar ya. Itu dia. Masih belajar puasa. Itu. Jadi memang harus super luar biasa ya. Kalau tidak dilandasi dengan tadi keimanan dan tekad yang mendalam, rasanya berat. Saya melihat bagaimana perjuangan perempuan di bulan Ramadan ini. Mungkin nanti bisa kita dengar kisah dari Bu Dr. Kurniasi ini. Iya, Bu Kurniasi, Bu Mufidah, bagaimana nih? Bisa cerita sedikit nggak pengalaman bagaimana ya mengelola bagaimana waktu untuk keluarga, untuk anak-anak dan aktivitas sehari-hari dalam puasa Ramadan ini? Masya Allah, ini luar biasa nih berada dalam satu forum dengan tokoh-tokoh hebat, Ustadz Asyik dan juga Pak Dr. Khalid ini, insya Allah. Ya, kalau bicara perempuan di bulan Ramadan, kayaknya emang paling sibuk sedunia gitu katanya ya, bahwa bulan Ramadan ini. Artinya, karena memang kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, memiliki tugas dan peran dan tanggung jawab yang besar di dalam keluarga, tentu saja Ramadan menjadi satu special time ya, satu special time, dan buat kita sih ini prime time ini Ustadz gitu ya. Kenapa prime time? Karena jarang-jarang kan datangnya hanya 1 tahun sekali, jadi harus dioptimalkan semaksimal mungkin. Jadi ini prime time yang sangat istimewa, harus kita optimalkan kesempatan kita untuk mendapatkan derajat ketakwaan yang insya Allah derajat ketakwaannya sama dengan kaum laki-laki ya Ustadz ya, kalau derajat ketakwaan ya Ustadz. Iya. Karena Tapi perintahnya kan kan udah prime time itu nanti Bu. Balasannya juga nggak main-main kan? Bahkan bisa ya, lebih. Jannah, Masya iya. Allah. Iya, Luar biasa. apalagi kalau kita tahu ada hadis yang mengatakan bahwa pahala amalan di bulan Ramadan itu ya sangat tinggi dan berlipat ganda gitu ya, yang Iya. mungkin biasa 1 bisa sampai 700 kali. Nah, mudah-mudahan buat kaum ibu-ibu, buat kaum perempuan yang beraktivitas lebih banyak di bulan Ramadan ini, pahalanya juga dilipat gandakan gitu Ustaz, semangatnya Iya, Ustaz. amin, Gitu. amin. Allah. Jadi kita mengisi semaksimal mungkin bulan Ramadan ini. Kalau buat kami yang mungkin yang di parlemen nih, curcol dikit nih Ustadz nih gitu ya. Kita masih tetap harus menjalankan tugas-tugas dan kewajiban kami di DPR RI, sehingga
harus benar-benar bisa memanage waktu dengan sebaik-baik mungkin antara tawazunitas ataupun keseimbangan peran kita di rumah, di keluarga, dan juga peran kita untuk kenegaraan gitu. Nah ini yang menjadi tantangan tersendiri, khususnya di bulan Ramadan. Kita biasa kalau udah mau menjelang buka puasa ini kan biasanya di rumah kumpul dengan keluarga. Ini kita jam segini masih di DPR karena baru selesai membahas RUU TPKS nih Ustadz gitu ya. Wah, jadi kita masih harus benar-benar. Jazakillah ini Bu, perjuangan. makasih banyak atas perjuangannya yang luar biasa nih. Mengawal RUU TPKS ya. Ya, ini sampai Timus baru selesai dan insya Allah besok dibahas lagi di Balik. Jadi mohon doanya Ustadz. Karenanya menjadi satu tantangan sebenarnya buat kami kaum perempuan di bulan Ramadan. Kita punya peluang pahala yang sangat luar biasa, tapi kita juga punya kesibukan yang juga tidak sedikit. Karenanya kita yang harus mengatur prime time tadi jangan sampai kita lewatkan. Kalau kita tidak ingin melewatkan prime time tadi dengan semaksimal mungkin, kita harus mengisinya dengan keseimbangan yang proporsional yang betul-betul tidak meninggalkan kewajiban hakiki kita di dalam keluarga gitu Ustadz. Kalau buat keluarga seperti itu. Dan kita punya konsep di Rumah Keluarga Indonesia Ustadz gitu ya. Di Rumah Keluarga Indonesia itu gitu, di Rumah Keluarga Indonesia kita tuh berharap keluarga-keluarga Indonesia ini menjadi keluarga-keluarga berkualitas, baik itu jasadiahnya, rohaninya, dan juga semuanya itu bisa berkualitas gitu keluarga-keluarga Indonesia. Karenanya kami membawa keluarga-keluarga Indonesia melalui Rumah Keluarga Indonesia ini menjadi keluarga-keluarga yang cinta tanah air, taat kepada agama gitu ya, dan juga melaksanakan lengkap melaksanakan semua perintah-perintah dari Allah dan juga melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu yang kita kembangkan di Rumah Keluarga Indonesia. Baik, luar biasa sekali penjelasannya. Itu adalah suatu fenomena bagaimana kita membangun rumah keluarga Indonesia yang ideal. Baik, untuk selanjutnya ini tema menarik. Iya, betul. Tapi kita tunggu pesan-pesan berikut ini. Kita break sebentar. Terima kasih. Ramadan, welcome holy month Ramadan, ahlan ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momentum Ramadan tahun ini 1443 Hijriah bersamaan dengan milad PKS ke-20, Partai Keadilan Sejahtera melaksanakan gerakan nasional berbagi 2 juta paket sahur dan takjil sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan PKS pada masyarakat Indonesia. Ayo kita sukseskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asidik Akikah, persembahan terbaik. Makan sama-sama yuk. Bismillah. Bismillah. Enak banget. Iya, enak banget. Rata, donatnya enak banget. Harganya juga terjangkau. Silahkan diorder. Barakallah donat kendui.
Ramadan, welcome holy month Ramadan, ahlan ya Ramadan. Selamat datang lagi sahabat asyik yang baik. Kita bersama lagi dengan Ustadz Ahmad Syehu dan tokoh perempuan kita, Dr. Kurniasih Mufidayati. Terima kasih masih tetap di sini. Terima kasih tetap menyimak kami. Tadi ada informasi yang sangat menarik yang disampaikan oleh Bu Mufidayati tadi, Ustadz. Iya. Terkait pembahasan yang sedang menjadi perhatian masyarakat luas. Iya, betul. Yaitu RUU TPKS. Mungkin Ustadz ada yang disampaikan, ada ditanyakan kepada Bu Mufidayati? Ya, jadi ini emang yang harus menjadi concern kita semuanya ya terkait dengan RUU TPKS ini. Karena ini menjadi perhatian pada saat usulan kemarin kan fraksi PKS menolak ini karena memang konten-kontennya masih harus ada perbaikan demi perbaikan. Nah, mungkin saya ingin mendapat gambaran yang terkini tadi, Bu. Ada Timus dan tim SIN-nya itu ya. Bagaimana kira-kira perkembangan terkini terkait dengan RUU TPKS ini, Bu Dokter? Ya, Oke, terima jadi kasih. pembahasan RUU TPKS ini gaspol banget ini. Jumat Sabtu saja kemarin kita bahas juga. Jadi nggak pakai hari libur. Luar biasa. Jadi nonstop maraton. Dan tadi sudah diselesaikan di Timus. Ya isinya masih belum banyak berubah secara filosofi dari yang sebelumnya, Ustadz. Jadi Iya. kita masih menyayangkan hal itu. Cuma kita sudah komunikasi dengan pemerintah agar RKUHP segera bisa disahkan karena supaya lebih komprehensif isi dari tindak pidana kesusilaan ini sesuai dengan KUHP dan RKUHP yang sudah dirancang. Karena ini sebenarnya carry over. Tapi kita ini menolak bukan berarti kita tidak concern terhadap kekerasan seksual, Ustadz. Kami di BPKK ini, Ustadz, ya kita di BPKK memiliki sejak 2016, Rumah Keluarga Indonesia ini memiliki konsultan-konsultan keluarga, Ustadz. Itu sekarang ini sudah lebih dari 1.500 konsultan dan itu kita memang menangani betul masalah dari penyimpangan seksual, orientasi seksual, kemudian seks bebas, pemerkosaan, kekerasan semua kita tangani. Alhamdulillah. Teman-teman dari konsultan ini sudah berkontribusi sangat luar biasa, Ustadz. Kita perlu memberikan apresiasi. Bu, ya? Ya lebih, Ustadz, lebih kalau sampai hari ini lebih dari 1.500. Itu dari berapa RKI, Bu? Total RKI-nya, Bu? Kita RKI kegiatan titiknya sudah sangat luas sekali di Indonesia, sudah melebihi dari 2.000, sudah melebihi dari 5.000, Ustadz, kalau titik dari 5.000 RKI. ya, luar biasa, alhamdulillah. Ya, Ustadz, ya. Jadi inilah yang kita berikan dalam bentuk kehidmatan kami dari Rumah Keluarga Indonesia untuk keluarga-keluarga Indonesia. Apabila ada keluarganya yang memang perlu pendampingan gitu, Ustadz, kami siap melakukan pendampingan. Jadi PKS tidak hanya membuat atau mengadvokasi di RUU ini, Ustadz. Iya. Ternyata sudah bergerak nih dengan Rumah Keluarga Indonesia. Rumah Keluarga Indonesia. Melakukan pelayanan ya, Bu ya? Pelayanan. Ya, sejak 2016, Pak Khalid. Sejak 2016. Sejak 2016. Ya, sudah sejak 2016. Ya? Bukan. Sudah dijalankan Betul. untuk menangani masalah penyimpangan seksual tersebut. Oke. Ya. Jadi kalau kita lihat nih, banyak bertanya juga, apa sih sebenarnya konsep atau ide dari PKS sendiri dalam RUU TPKS yang belum diakomodir ini, sehingga menjadi sebuah alasan untuk PKS tidak menerima RUU ini. Ini banyak pertanyaan seperti itu, Bu. Ya, betul sekali. Ya, jadi kita sebenarnya sederhana. Kita hanya menginginkan adanya kesempurnaan di dalam semua tindak pidana kesusilaan ini ada aturannya. Di dalam RUU TPKS ini, fraksi PKS sudah mengusulkan adanya pencegahan, adanya pendampingan, adanya peran keluarga. Itu sudah diusulkan dan alhamdulillah diakomodir nih Ustadz masukan-masukan kita. Namun sayang hanya berlaku untuk yang kekerasan seksual. Padahal korban yang dari seks bebas, korban dari penyimpangan seksual ini juga butuh pendampingan dan tindakan-tindakan seks bebas juga tindakan penyimpangan seksual itu perlu pencegahan juga sehingga belum ada komprehensif terjadi kekosongan hukum. Nah ini yang sebenarnya sudah ada di RKUHP. Makanya kita dorong RKUHP bisa segera disahkan juga bersamaan dengan RUU TPKS ini agar semua tata aturan kita itu lengkap, tidak ada yang terjadi kekosongan hukum di dalamnya.
Baik, berarti PKS ini mengusulkan agar RUU TPKS ini lebih lengkap dan lebih mengatur secara keseluruhan, Ibu ya. Kira-kira begitu. Betul, Begitu, Iya. betul. Alhamdulillah. Nah, banyak yang mengatakan bahwasanya Ramadan ini adalah syahrul tarbiyah, yaitu bulan untuk pendidikan. Nah, ini sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu rumah tangga dan sebagai seorang sekolah untuk pendidikan anak-anak, ya. Ini bagaimana melihat Ramadan ini sebagai wahana untuk mendidik anak-anak kita untuk lebih taat secara spiritual, secara sosial, Iya. dan sebagainya. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, saya kira ini momentum yang sangat tepat. Bagaimana Ramadan ini ada kedekatan secara khusus ya antara seorang ibu dengan anak-anaknya. Nah, kita tentu paham bahwa al-ummu madrasatul ula. Ya, ibu ini memang madrasah pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itulah, saya kira wajar kalau memang beban yang sedemikian berat yang dialami oleh seorang ibu, pantas kalau kemudian mendapatkan balasan ya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makanya yang mungkin nanti kita perlu banyak memotivasi dari para ibu. Tentu satu hal lagi tadi terkait dengan RUU TPKS itu harapannya kalau suasana di rumah kondusif tetapi lingkungannya belum kondusif tentu akan sangat mengganggu dalam masalah pendidikan. Itulah sebabnya Betul. kemudian kenapa kemudian lingkungan ini juga harus kita perbaiki yang disebut dengan milieu ya. Ini lingkungan bi'ah solihah. Lingkungan yang baik harus diciptakan oleh kita semuanya, seluruh anggota masyarakat. Baik, bagaimana Bu Fida melihat bagaimana Ramadan ini bisa menjadi wahana pendidikan buat anak-anak kita? Ya, tadi kita bahas tentang prime time ya Pak Khalid. Prime time ini juga harus kita tanamkan buat anak-anak kita. Bahwa mereka punya waktu yang sangat istimewa di bulan Ramadan yang hanya 30 hari ini. Kita ajak anak-anak untuk bisa menikmati bulan Ramadan ini sebagai bulan kebahagiaan. Bukan bulan beban ataupun bulan yang memberatkan. Tapi bulan penuh kebahagiaan. Karena disinilah kita bisa menemukan banyak sekali ya kebersamaan keluarga. Yang mungkin kalau mau sarapan bareng itu yang satu udah berangkat. Ini kan sahur bareng pasti bareng nih sama anak-anak nih Ustaz. Biasanya kan kalau sarapan bareng itu susah gitu ya. Ini kita punya momen-momen bersama dengan anak-anak itu pada saat sahur, pada saat berbuka puasa, mungkin pada saat libur. Kemudian kita juga bisa menanamkan kepada anak-anak kita untuk terbiasa sholat berjamaah ya, kemudian tarawih, qiyamul lail, dan tentu saja kita juga mulai mengajak kepada anak-anak untuk qiyamul lail dan khususnya Lailatul Qadar. Karena ternyata pas kita cerita kepada anak-anak tentang keistimewaan Lailatul Qadar itu antusias dari anak-anak ini luar biasa. Jadi ada rumah keluarga Indonesia nih cerita sedikit. Ada rumah keluarga Indonesia yang mengumpulkan anak-anak di saat menjelang ngabuburit nih Ustadz gitu ya. Rumah keluarga ini mengumpulkan anak-anak kemudian bercerita tentang keistimewaan Ramadan, keistimewaan Lailatul Qadar. Pasti bilang mendapat hadiah besar dari Allah, itu semua berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ternyata untuk anak-anak ini tergantung bagaimana cara kita mengkomunikasikannya. Insya Allah kalau cara komunikasi kita baik dan bisa bersifat tidak terlalu memaksakan tetapi mengkomunikasikan dan mengajak, maka anak-anak itu sangat respon untuk diajak bersama-sama menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan itu untuk meraih derajat ketakwaan yang tinggi. Baik, Alhamdulillah. Luar biasa pemaparan dari Ustaz Syekhul dan Bu Fida. Semoga para sahabat asyik semakin menimba ilmu, menimba pengalaman, dan menimba pengetahuan dari orang-orang soleh dan soleha. Demikian dari program Ramadan Asyik. Semoga kita mendapatkan keberkahan Ramadan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum Ya Rabbal Alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan.